Ini metode pendekatan Nabi Ibrahim untuk berdakwah kepada kaum penyembah bintang atau bulan. Jadi ketika seseorang melakukan pendampingan dakwah, dia mencoba menyelami seperti apa sebenarnya suasana batin mereka. Misalkan ada orang menyembah batu. Ini Tuhanku. Tapi dipukul kok tidak melawan ya. Ini Tuhanku. Begitu pun dihancurkan. Tuhan kok bisa pecah. Andaikan Tuhanku yang sesungguhnya tidak memberi hidayah padaku, maka pasti aku termasuk orang yang sesat. Nah, bahasa ini sindiran agar tidak langsung mengatakan kalian sesat, tapi mencoba mengekspresikan diri sebagai orang yang mencari kebenaran. Tuhan yang sesungguhnya jika tidak memberi aku hidayah, aku sesat. Maka yang mendengarkan sedikit atau banyak terpengaruh, berarti ada Tuhan yang sesungguhnya yang maha memberi petunjuk. Seakan-akan diajak berproses mencari Tuhan. Ya padahal Nabi Ibrahim ya, orang yang beriman, yang meyakini dan sudah diberi wahyu, diberi petunjuk oleh Allah, terjaga ya. Dan tidak ada seorang pun yang kemudian diangkat menjadi nabi punya masa lalu yang buruk. Para nabi itu maksum. Ketika Nabi Ibrahim berada di lingkungan orang tua angkat penyembah berhala, beliau sudah tegas melakukan perlawanan iktikad itu dengan argumentasi yang kuat. Sebagaimana Nabi Musa berada dalam lingkungan Fir'aun, sejak kecil sudah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari minum air susu tidak sembarangan, dengan dramatis sebuah perjalanan hidup ya. Seakan-akan dibuang ke sungai, tapi kemudian alirannya masuk ke istana Fir'aun, ditolong oleh Siti Asia, istri Fir'aun yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, diasuh oleh orang yang beriman. Seakan-akan berada dalam lingkup kekufuran ya, pengaku sebagai mengklaim Tuhan, tetapi ternyata ada orang saleh di dalamnya, yang kemudian Nabi Musa diasuh di dalam tempat tersebut. Air minumnya pun air susu yang suci dari ibundanya sendiri ya, seakan-akan mencari air susu, tidak menjumpai. Datanglah seorang gadis kecil yang tidak lain kakak kandungnya Nabi Musa, sampai pada kisah ibunya kembali bertemu dan tidak ada yang mengetahui bahwa itu adalah ibu kandungnya. Begitu cara Allah menyelamatkan para kekasihnya, para anbiya wal mursalin, meskipun ada di lingkungan yang sudah terkontaminasi dengan kemusyrikan, dengan segala keculasan, kezaliman. Maka tidak menutup kemungkinan generasi warathatul anbiya setelahnya juga berada pada situasi yang seperti itu. Jangan putus harapan ketika ada suatu katakanlah pemerintahan, kepemimpinan yang dianggap bobrok moral, dianggap hancur, dekadensi moral dan segala-galanya. Boleh jadi di dalam sistem itu ada orang-orang saleh, ada orang-orang salihah yang masih dijaga oleh Allah, dan dia akan menjadi pemimpin masa depan. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Bagaimana seorang bisa mengetahui titik lemah lawannya jika tidak berada di tempat itu? Hikmah Nabi Musa diasuh dalam istana Fir'aun, sejak kecil hingga dewasa mengetahui seluk-beluk istana Fir'aun. Sebagaimana Nabi Ibrahim melawan Namrud dan kaumnya yang penyembah berhala, tumbuh besar di sana.
Maka boleh jadi antum para santri memiliki satu latar belakang asal daerah tempat yang penuh tantangan dakwah di sana, tumbuh dewasa di sana, lalu antum berkesempatan thalabun ilmi untuk kembali untuk menyebarkan agama di sana yang sudah sejak kecil sudah mengetahui lingkungan di sana, membimbing mereka membawa cahaya keimanan dan keislaman.